Pada tahun 1996, di kota Shadyside, seorang gadis bernama Heather sedang bersiap untuk menutup toko buku yang ia jaga di sebuah mall. Ia pun terlebih dahulu menemui sahabatnya yang bernama Ryan untuk meminta tumpangan. Setelah Ryan mengatakan iya, mereka berdua pun lantas kembali ke toko mereka masing-masing untuk berberes. Namun saat Ryan sedang berjalan ke tokonya, tiba-tiba ada lalat yang berbisik menyebutkan nama Ryan. Di sisi lain, Heather yang sedang berberes mendengar ada sebuah buku yang terjatuh. Ia pun mulai mencoba memeriksa sekeliling. Dan saat Heather kembali ke mesin kasir, tiba-tiba muncul psikopat bertopeng tengkorak yang langsung menyerangnya menggunakan pisau. Beruntung Heather mampu menghindar. Heather yang sangat ketakutan pun langsung berlari mencari bantuan. Sesampainya Heather di toko Ryan, ia langsung menelpon 911. Tidak selang berapa lama, psikopat bertopeng tersebut kembali muncul dan langsung kembali mengejar Heather. Setelah kurang lebih 30 menit mereka kejar-kejaran, alhasil psikopat tersebut pun berhasil menyerang Heather sampai tumbang. Heather pun langsung membuka topeng psikopat tersebut dan terlihat ternyata itu adalah Ryan. Polisi yang melihat Ryan akan menyerang Heather untuk kedua kalinya langsung mengheadshot kelapa Ryan sampai tewas. Alhasil Heather dan Ryan pun tewas secara bersamaan. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau jelasin dulu nih guys. Jadi, ternyata 30 tahun yang lalu sudah pernah terjadi kasus penyerangan psikopat di kota Shadyside tersebut. Namun, polisi belum mampu memastikan motif dari kejadian tersebut. Keesokan harinya, di sebuah rumah yang ada di perbatasan kota, tepatnya di kota Shadyside, terlihat seorang gadis lesbaicin bernama Dina sedang berusaha menulis surat untuk kekasihnya yang baru pindah ke kota Sunnyvale yang bernama Samantha. Setelah itu, ia pun lantas menuju ke kamar adiknya yang bernama Josh yang sedang asik chattingan mengenai psikopat di kota Shadyside. Dena pun lantas menyuruh adiknya tersebut untuk segera bersiap-siap berangkat ke sekolah. Namun di sini Josh mengatakan bahwa ia sedang meneliti tentang penyerangan yang dilakukan oleh para psikopat kepada warga sipil sejak tahun 1666. Di sini Josh menduga bahwa pelakunya merupakan seseorang yang terkena sihir dari seorang penyihir dari masa lalu yang bernama Sarah Fier. Mendengar hal tersebut, Dena yang tidak percaya langsung mengabaikan perkataan adiknya tersebut. Di sekolah, terlihat Josh sedang terpesona melihat kecantikan dari sahabat Dena yang bernama Kat. Sedangkan Dena yang sedang berjalan di lorong, langsung dihampiri Kat yang mengatakan bahwa salah satu siswa yang bernama Heather telah tewas karena ulah dari sang penyihir Sarah Fier. Dena yang tidak percaya pun langsung menuju ke toilet. Di sana ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Simon. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka bertiga pun langsung beranjak menuju ke ruangan latihan drum band. Di tempat tersebut, sang pelatih mengatakan bahwa malam ini mereka semua harus pergi ke kota Sunnyvale untuk melakukan pertandingan football melawan atlet dari kota Sunnyvale. Sore harinya, semua anggota drum band dan para atlet football sekolah tersebut berangkat ke kota Sunnyvale. Malam harinya, saat acara pembukaan dimulai, Dena yang melihat Sam kekasihnya bersama dengan seorang pria bernama Peter langsung mengajaknya ke tempat lain. Di sana, terlihat Dena yang sangat marah mulai memaki Sam dengan sebutan pengkhianat. Alhasil, pertengkaran antara kekasih lesbaicin tersebut terjadi. Sedangkan di lapangan, terlihat Peter mulai menghina kota Shadyside sebagai kota para psikopat. Mendengar hal tersebut, beberapa atlet dari Shadyside pun langsung menyerang Peter dan kawan-kawannya. Singkat cerita, saat para atlet Shadyside menuju pulang, terlihat ada sebuah mobil yang mengikuti bus mereka dari belakang. Dan setelah dilihat, ternyata itu adalah Peter, Sam dan satu temannya lagi yang bernama Bob. Dena yang masih sakit hati dengan kejadian barusan langsung mengajak Kat dan Simon untuk melemparkan sedrum es teh ke mobil Peter. Alhasil mobil Peter yang terkena es teh tersebut langsung kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon di hutan. Terlihat Sam yang terluka langsung merangkak keluar dari mobil tersebut. Dan saat darah Sam jatuh ke tanah, tiba-tiba ia melihat sang penyihir dari alam lain. Tidak selang berapa lama,
Dana, Simon, dan Kate datang menghampiri Sam untuk menolongnya. Sam yang masih sangat lemah, tiba-tiba muntah darah yang muntahannya tersebut mengenai baju Simon dan sepatu milik Dana. Singkat cerita, sheriff dan ambulan datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Sheriff yang bernama Nick tersebut pun mulai bertanya-tanya pada Dana tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dana pun menjawab bahwa ini semua adalah murni kecelakaan. Mendengar hal tersebut, Sheriff Nick pun lantas pergi dari tempat tersebut. Namun saat Dana akan pergi, tiba-tiba Peter menghampiri Dana sembari mengatakan bahwa ia pasti akan segera menghabisi Dana dan kawan-kawan secepatnya. Esok harinya, tepatnya pada saat malam hari, Josh menyuruh Dana untuk bangun dan berberes sebelum ayah mereka pulang. Saat Dana sedang berberes-beres, ia melihat berita di TV yang mengatakan bahwa Ryan merupakan warga yang baik. Dan tidak ada yang menyangka bahwa Ryan tiba-tiba bisa menjadi psikopat dalam waktu 1 malam saja. Setelah itu, Dana pun langsung menelpon rumah sakit untuk bertanya tentang nomor kamar di mana Sam dirawat. Tidak selang berapa lama, Dana yang mendengar bel pintu berbunyi langsung segera memeriksa keluar. Alhasil, Dana yang melihat ada seseorang berkostum tengkorak yang ia sangka adalah Peter, langsung ia usir. Setelah itu, Dana pun lantas kembali masuk ke dalam rumah. Namun saat Dana sedang akan memasak di dapur, ia yang kembali melihat psikopat tersebut langsung beranjak keluar sambil membawa pisau. Tapi sesampainya Dana di luar, psikopat tersebut sudah menghilang entah kemana. Sedangkan di tempat lain, Kate yang sedang menjadi babysitter di sebuah rumah didatangi oleh Simon yang baru pulang dari menjaga toko. Kate yang melihat kaos Simon masih terdapat noda darah, lantas bertanya, mengapa Simon masih memakai kaos tersebut. Mendengar hal tersebut, Simon pun langsung membuka kaosnya. Tidak selang berapa lama, Kate mendapatkan telepon dari Dana yang mengatakan bahwa ia kini sedang diikuti oleh Peter dengan memakai topeng tengkorak. Setelah selesai menelpon, Kate pun langsung mengatakan hal mengenai Peter pada Simon. Dan tidak selang berapa lama, mereka berdua dikejutkan dengan suara kaca pecah. Simon dan Kate pun langsung menuju ke sumber suara tersebut. Dan terlihat psikopat berkostum Halloween tersebut sedang mengacak-ngacak kaos Simon. Kate dan Simon yang ketakutan langsung bersembunyi. Namun saat mereka kembali melihat ke arah pakaian kotor, psikopat tersebut sudah pergi dari tempat tersebut. Kate pun langsung menitipkan anak-anak yang sedang ia asuh kepada tetangganya. Ia beralasan pada tetangganya tersebut bahwa ia hanya akan pergi sebentar saja. Setelah itu, Kate, Simon, Dana, dan Josh langsung menyusun rencana untuk memberi pelajaran pada Peter yang telah berani menakut-nakuti mereka. Alhasil, Kate, Simon, Dana, dan Josh pun langsung berangkat ke rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Peter sekarang pada Sam. Sesampainya di rumah sakit, Dana pun langsung menceritakan pada Sam tentang kelakuan Peter. Sam yang merasa bahwa Peter selama ini menemaninya di rumah sakit, merasa sangat bingung. Tidak selang berapa lama, terlihat Peter muncul. Dana yang melihat Peter langsung bertanya, mengapa Peter melakukan semua ini? Di sebuah lorong rumah sakit, terlihat Kate, Simon, dan Josh yang lapar mulai mengambil makanan dari sebuah mesin makanan. Sedangkan di kamar Sam, Dana yang terus menuduh Peter dikejutkan dengan kemunculan psikopat bertopeng yang langsung menyerang Peter sampai tewas. Alhasil, Dana dan Sam pun langsung berlari keluar dari tempat tersebut. Di sini keanehan kembali terjadi. Terlihat psikopat tersebut hanya mengejar Sam dan Dana saja, sedangkan Simon, Kate, dan Josh hanya dilewati begitu saja. Setelah dilewati psikopat, Simon, Kate, dan Josh pun akhirnya ikut lari juga. Kate yang masih bingung karena mereka bertiga tidak dikejar psikopat, memutuskan untuk mencari mobil ambulan agar bisa dipakai pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Dana dan Sam yang sedang melawan psikopat berhasil membuka topeng psikopat tersebut yang ternyata adalah Ryan. Mengetahui hal itu, Dana dan Sam pun langsung berlari masuk ke dalam ambulan dan segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Dana dan Sam mulai melaporkan tentang psikopat Ryan pada polisi.
Polisi yang merasa psikopat Rian telah tewas menolak laporan tersebut. Mendengar hal tersebut, Dena langsung berpura-pura marah pada polisi untuk mengambil senjatanya. Dan setelah berhasil, mereka berdua pun langsung pergi dari kantor polisi. Sedangkan Simon yang melihat ada seorang gadis sedang bernyanyi di pinggir jalan, langsung menghampirinya. Namun saat Simon sudah dekat, tiba-tiba gadis tersebut langsung menyerang Simon menggunakan pisau. Beruntung saat Simon sudah terpojok, Dena datang dan langsung mengheadshot psikopat tersebut sampai tumbang. Melihat gadis psikopat tersebut bangkit lagi, mereka semua langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut. Sesampainya mereka di rumah Dena, Josh lantas mulai mengutarakan teorinya bahwa yang barusan menyerang Simon adalah Ruby Land, yang merupakan seorang gadis yang telah menghabisi seluruh teman-temannya dan melakukan bundir 30 tahun yang lalu. Josh pun lantas menunjukkan beberapa sobekan koran lama, sembari bercerita tentang psikopat zaman dulu, seperti psikopat kapak dari tahun 1978 yang telah menghabisi beberapa orang di sebuah camp. Kat yang melihat hal itu lantas mengatakan bahwa adik ibunya ada di camp tersebut. Josh pun lantas melanjutkan ceritanya ke tahun 1950. Di tahun tersebut, ada seorang psikopat penjual susu yang selalu menghabisi ibu-ibu muda. Psikopat ini bernama Harry Rocker. Lalu di tahun 1922, ada psikopat bernama Billy Barker, yaitu psikopat bertopeng bocil. Pada intinya, semua psikopat itu merupakan orang normal yang tiba-tiba secara misterius berubah menjadi psikopat yang sangat jahat. Dan yang tercatat pertama kali menjadi psikopat adalah Pastor Cyrus Miller pada tahun 1666 yang menghabisi semua orang dengan mengambil mata mereka semua termasuk matanya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Sam pun langsung beranjak ke dapur untuk memuntahkan darah dari mulutnya. Dena yang melihat hal itu mulai menenangkan Sam dan mengajak Sam untuk balikan lagi. Alhasil mereka pun akhirnya balikan lagi sebagai pasangan Les Baichin. Sedangkan di ruang tamu, Josh mengeluarkan gambar terakhir, yaitu gambar sang penyihir Sarafir yang ia duga sebagai pusat penyebab para psikopat yang telah tewas bisa bangkit kembali. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan Sarafir kembali ingin balas dendam karena pada tahun 1666 ia telah dihabisi oleh warga kota Shadyside. Mendengar hal tersebut, Kat lantas bertanya, mengapa para psikopat tersebut terus mengejar mereka saja dan tidak mengejar yang lain. Sam pun lantas menjawab bahwa pada saat hari kecelakaan, ia sempat melihat penyihir tersebut sesaat setelah darahnya menetes ke tanah. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk kembali mendatangi lokasi Sam melihat penyihir tersebut. Sesampainya di sana, Sam menemukan sebuah rantai yang terhubung dengan tulang-tulang Sarafir. Dena pun lantas mengatakan bahwa mungkin saja para psikopat itu mengejar mereka dikarenakan Sam telah mengganggu makamnya. Simon yang mendengar hal itu lantas menyarankan agar mereka segera membungkus kembali tulang-tulang Sarafir lalu menguburkannya kembali dengan layak. Namun saat mereka sedang mulai menguburkan kembali Sarah, Sam yang mimisan tidak sengaja meneteskan darahnya ke salah satu tulang Sarah. Setelah selesai menguburkan Sarah, Josh yang melihat psikopat kapak melewatinya langsung berteriak. Dan saat psikopat kapak tersebut hendak menyerang Sam, Sadie dengan sigap langsung menarik Sam dan langsung berlari pergi dari tempat itu. Alhasil mereka pun berhasil selamat dari kejaran psikopat kapak tersebut. Di dalam ambulans saat mereka semua sedang panik, tiba-tiba Sam mengatakan bahwa sepertinya para psikopat tersebut hanya mengejar dirinya saja, dikarenakan hanya ialah yang telah mengganggu makam dari Sarafir. Ia pun melihat dengan jelas saat psikopat tadi hanya melewati Josh dan sama sekali tidak menyerang Josh. Mendengar hal itu, Dena lantas bertanya, jika teori Sam benar, mengapa psikopat Ruby sempat menyerang Simon? Dan mengapa psikopat Rian juga mendatangi rumahnya?
Kate pun lantas menghentikan mobil sembari berkata bahwa sepertinya para psikopat tersebut menyerang Simon dan mendatangi Dana dikarenakan kaos Simon telah terkena darah Sam. Begitu juga sepatu Dana yang juga terkena darah Sam. Lalu Kate dan Josh pun lantas mengemukakan idenya agar menjadikan Sam sebagai umpan untuk para psikopat tadi. Alhasil mereka pun lantas menuju ke sekolah lalu mulai mengganti seluruh pakaian mereka. Terlihat Sam dan Dana melakukan percocok tanaman singkat untuk menghilangkan stres. Begitu pula dengan Josh dan Kate yang mulai saling jatuh cinta. Mereka berdua pun melakukan hal yang sama. Sedangkan Simon karena tidak memiliki pasangan, akhirnya melakukan colalai santuy dengan gaya freestyle. Setelah selesai berganti baju, mereka pun mulai menyusun sebuah jebakan untuk menghabisi para psikopat tersebut. Mereka pun mulai mengambil darah Sam lalu mencampurkannya dengan air dan mengoleskannya di sekitar tempat eksekusi. Setelah itu, mereka pun mulai menuangkan banyak alkohol ke lantai sebagai bahan bakar. Setelah jebakan selesai dibuat, terlihat para psikopat mulai berdatangan dan langsung masuk menuju ke toilet yang di dalamnya terdapat Sam dan sebuah boneka yang telah diberi darah Sam. Alhasil setelah psikopat tersebut masuk, Sam pun langsung pergi melalui lubang ventilasi udara, sedangkan Simon langsung menutup dan mengunci pintu toilet tersebut. Setelah Sam sudah berhasil keluar, mereka pun mulai membakar toilet tersebut sampai para psikopat itu tewas dengan kondisi yang melebur. Setelah dirasa berhasil, mereka pun masuk ke toilet untuk memeriksa situasi. Dan alangkah terkejutnya mereka semua. Ternyata serpihan leburan para psikopat tersebut bergerak dan bergabung menjadi psikopat yang utuh kembali. Melihat hal itu, mereka semua pun lantas memutuskan untuk segera lari pergi menuju ke ruangan lain. Di sini, Kate langsung mengatakan bahwa mereka harus merelakan Sam untuk dihabisi para psikopat, dikarenakan hanya itulah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan 4 nyawa yang lainnya. Namun di sini Dana dengan sangat tegas menolak saran dari Kate tersebut. Di tengah pertengkaran antara Kate dan Dana, Sam pun memutuskan untuk keluar ruangan. Setelah beberapa saat, Josh tiba-tiba teringat bahwa ada seorang wanita yang berhasil selamat dalam kejadian 30 tahun yang lalu. Wanita tersebut bernama C. Burman. Alhasil, saat psikopat kapak hendak menyerang Sam, Dana pun langsung menarik Sam kembali masuk ke dalam ruangan. Mereka pun mulai mencari nomor telepon dari Burman di buku telepon, lalu menelponnya untuk memberikan tutorial agar bisa selamat dari kejaran para psikopat sihir tersebut. Namun sial, dikarenakan Burman sedang tidak ada di rumah, alhasil Dana pun hanya memberikan sebuah pesan suara saja. Saat psikopat tersebut sudah berhasil membuat lubang di pintu, Sam yang melihat artikel dari Josh langsung mengatakan bahwa C. Burman sebenarnya sempat mengalami mati suri, dan hal itulah yang menyebabkan ia bisa selamat dari para psikopat tersebut, dikarenakan para psikopat tersebut telah menganggap C. Burman sudah tewas. Mengetahui hal itu, Dana pun akhirnya memutuskan untuk membuat Sam mati suri. Setelah itu, mereka pun langsung segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat saat psikopat tersebut sudah berhasil masuk ke ruangan, Dana dan kawan-kawan sudah pergi dari tempat tersebut melalui jendela. Di tempat lain, terlihat Sheriff Nick mendatangi sebuah rumah dan memasukkan sebuah kertas yang bertuliskan telah terjadi lagi. Sedangkan di sebuah mall, Dana dan kawan-kawan mulai meracik sebuah obat agar bisa membuat Sam merasakan mati suri. Sementara itu, saat menunggu reaksi obat yang akan diminum Sam nanti, Josh, Simon, dan Kate mulai menempelkan darah Sam ke baju yang mereka pakai sebagai pengecoh para psikopat yang akan segera datang. Setelah selesai, mereka bertiga pun langsung berpisah untuk menghadapi 3 psikopat yang akan segera datang. Sedangkan Dana mulai meminumkan racikan obat kepada Sam. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para psikopat itu pun mulai berdatangan.
Dimulai dari psikopat Ryan yang tiba-tiba langsung menyerang Sam. Namun beruntung, Cat berhasil menghentikannya dengan membakar kelapa psikopat tersebut menggunakan gas dan korek api. Dana pun langsung membawa Sam ke tempat lain. Dan sesampainya di sebuah akuarium, Dana pun langsung memasukkan kelapa Sam ke akuarium tersebut agar Sam bisa segera tewas. Di sisi lain, psikopat Ryan yang sudah berhasil utuh kembali langsung menyerang Cat sampai tewas. Sedangkan Simon yang terkejut melihat Cat telah tewas langsung diserang oleh psikopat kapak sampai tewas juga. Josh yang melihat hal tersebut langsung berlari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, setelah Sam akhirnya berhasil tewas, terlihat para psikopat tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dana pun lantas menyuruh Josh agar mengambilkannya racikan obat untuk menghidupkan kembali Sam. Alhasil setelah Sam kembali hidup, Josh pun lantas mengatakan bahwa Simon dan Cat telah tewas. Keesokan harinya, terlihat Dana, Sam, dan Josh mulai ditanya-tanya mengenai kejadian semalam oleh sheriff. Di sini, mereka mengatakan bahwa Simon dan Cat adalah orang yang sangat baik. Mereka berjuang melawan para psikopat dengan gagah berani. Setelah itu, saat Josh sedang menunggu di ruang tunggu, terlihat seorang pria bernama Martin meminta pada Josh agar bersedia melepaskan borgolnya dikarenakan ia tidak bersalah. Josh yang melihat hal itu langsung memberikan Martin sebuah penjepit kertas. Dan sebelum Josh pergi, Martin lantas memberikan Josh kartu namanya agar Martin bisa membalas kebaikan Josh suatu hari nanti. Malam harinya terlihat Sam dan Dana sedang mengobrol santuy di rumah Dana. Tidak selang berapa lama, Dana yang mendengar bel pintu berbunyi langsung menuju ke pintu. Dan ternyata itu adalah Josh yang telah memesan pizza. Tidak selang berapa lama, terdengar suara telepon berdering dan saat Dana mengangkatnya, itu ternyata adalah si Burman. Di kamar, terlihat Sam mulai mendengar bisikan gaib dari Sarafir. Bisikan ini sama persis dengan bisikan yang didengar oleh Ryan sebelum menjadi psikopat di awal kisah tadi. Sedangkan Dana yang sedang menerima telepon diberitahu oleh Burman bahwa sebenarnya semua yang telah Dana dan kawan-kawan lakukan merupakan awal dari rencana besar dari orang yang telah mengirim para psikopat tersebut. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang sedang melakukan ritual dengan nama-nama para psikopat yang terukir rapi di permukaan dinding. Dan terlihat nama Sam tiba-tiba muncul di batu tersebut. Sedangkan di rumah Dana, terlihat Sam sedang menyerang Dana menggunakan pisau sampai tumbang. Di kamar Josh yang sedang chattingan sambil mendengarkan musik, tidak menyadari apa yang terjadi pada kakaknya tersebut. Terlihat Dana mulai menyerang balik Sam menggunakan seluruh tenaga yang masih tersisa. Josh yang masih saja asik chattingan tiba-tiba didatangi oleh Dana yang sedang terluka. Josh yang nampak terkejut pun langsung dibawa oleh Dana menuju ke dapur. Dan terlihat Sam telah berhasil diikat oleh Dana di dapur tersebut. Di sini Dana mengatakan kepada Josh agar bersedia membantunya untuk menyembuhkan Sam. Kisah berlanjut dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Christine Burman atau biasa kita sebut si Burman. Si Burman ini memiliki nama remaja yaitu Ziggy Burman. Oke, paham ya guys? Christine yang masih merasa trauma dan ketakutan dengan kejadian yang telah ia alami 30 tahun yang lalu, terlihat mulai mengunci pintu dan jendela rumahnya agar tidak ada lagi psikopat yang mengejarnya. Tidak selang berapa lama, terlihat ada seseorang yang berusaha masuk ke rumahnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Dina dan juga adiknya yang bernama Josh. Di sini, Dina memohon pada Christine agar mau menolongnya untuk menghilangkan kutukan yang menimpa Sam. Awalnya, Christine menolak. Namun setelah Dina memaksanya, alhasil Christine pun mulai menceritakan pengalamannya bersama kakaknya yang bernama Cindy melawan psikopat di sebuah camp 30 tahun yang lalu.
Jadi, pada tahun 1978, terlihat Ziggy atau Christine Berman sedang dikejar dan dikerjain oleh anak-anak dari kota Sunnyvale. Di sini, anak-anak dari kota Sunnyvale menganggap bahwa Ziggy dan semua penduduk kota Shadyside merupakan keturunan penyihir dan psikopat. Maka dari itu, Sheila yang merupakan pimpinan anak-anak nakal tersebut hendak membakar Ziggy di tempat tersebut. Namun, niat tersebut berhasil digagalkan oleh kakak-kakak pembina yang langsung menghentikan perbuatan Sheila yang sempat sedikit melukai tangan Ziggy. Setelah Ziggy dilepaskan, terlihat salah satu kakak pembina yang bernama Nick mencoba meminta maaf pada Ziggy atas kejadian barusan. Namun karena Nick merupakan penduduk Sunnyvale, alhasil Ziggy pun langsung meninggalkan Nick begitu saja. Sedikit informasi, jadi peserta camp ini tidak hanya para remaja saja, tapi juga melibatkan anak-anak kecil dari kota Shadyside dan juga Sunnyvale. Terlihat kakak-kakak pembina mulai membagikan kaos warna untuk masing-masing peserta, yaitu warna merah untuk peserta dari Sunnyvale dan warna biru untuk peserta dari Shadyside. Di sebuah toilet, Cindy Berman yang merupakan kakak Ziggy sedang membersihkan salah satu kloset yang ditumbuhi oleh lumut merah. Namun tidak selang berapa lama, pacar Cindy yang bernama Tom tiba-tiba sakne dan langsung mengajak Cindy untuk beradu cingur. Setelah selesai beradu cingur, Cindy yang menyadari temannya Alice dan Tony tidak ikut membersihkan toilet langsung bergegas mencarinya. Terlihat ternyata Alice dan Tony sedang asik bercocok tanam dengan gaya freestyle. Cindy yang mempergokinya langsung menyuruh Alice dan Tony untuk segera membantunya membersihkan toilet. Di ruangan kesehatan, Ziggy yang sedang ingin meminta pengobatan dari perawat yang bernama Mary menemukan buku catatan Mary mengenai penyihir Sarafir dan kutukannya. Tidak selang berapa lama, Mary yang baru masuk ruangan langsung mengobati Ziggy sembari bercerita tentang anaknya yang telah menjadi psikopat karena sebuah kutukan sihir dari Sarafir. Dan anaknya tersebut ternyata adalah Ruby Lan. Buat teman-teman yang sudah menonton Fear Street pertama, pasti sudah tahu siapa itu Ruby Lan. Di ruangan lain, terlihat Cindy dan Tom sedang membersihkan ruangan makan dengan sangat semangat. Jadi guys, orang dari kota Shadyside yang tidak ingin dimusuhi oleh warga kota Sunnyvale harus mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh kakak pembina dari kota Sunnyvale. Setelah selesai bersih-bersih, Mary yang tiba-tiba muncul mengatakan bahwa nama Tom telah terukir di batu ritual, dan untuk kebaikan bersama, maka Tom harus segera dihabisi sebelum matahari terbenam. Mary pun langsung menyerang Tom menggunakan pisau. Namun karena Tom merupakan pria tangguh, ia pun berhasil menyerang balik Mary sampai pingsan. Alhasil, Mary pun langsung dibawa ambulan meninggalkan camp tersebut. Terlihat salah satu sheriff mendatangi Nick, lalu mengatakan bahwa karena ayah Nick telah meninggal, maka Nicklah yang harus menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala sheriff untuk kota Shadyside dan Sunnyvale sekaligus. Karena hal tersebut sudah menjadi tradisi dari kota tersebut untuk menjadikan keluarga Good sebagai pejabat tinggi kota. Mendengar hal tersebut, terlihat Nick merasa sedikit terbebani. Di sisi lain, terlihat Tom masih terus memikirkan perkataan dari Mary tadi yang mengharuskan Tom untuk tewas sebelum matahari terbenam. Saat peserta camp sedang makan, terlihat semua peserta dari kota Sunnyvale membicarakan tentang kota Shadyside yang merupakan kota miskin karena warganya telah terkena kutukan dari penyihir Sarafir. Sedangkan di meja makan Tom, terlihat Tom mencoba mencari solusi dengan bertanya pada teman-temannya mengenai perkataan Mary yang mengharuskan ia tewas sebelum matahari terbenam. Namun di sini, teman-teman Tom menganggap perkataan Mary hanya sebagai perkataan seorang ibu yang ditinggal tewas oleh anak kesayangannya setelah menjadi seorang psikopat. Setelah selesai makan, Tom yang bertugas menjadi kakak pembina untuk peserta Shadyside tiba-tiba merasa pusing dan mendengar ada suara dari dalam pikirannya memanggil namanya. Singkat cerita, setelah matahari terbenam, terlihat Cindy dan Tom menuju ke ruang kesehatan. Dan saat Cindy sedang mencari obat,
Tom yang melihat buku catatan Mary tentang Sarafir mengatakan bahwa ternyata dahulu kala sebelum Sarafir dihabisi warga, ia sempat memotong tangannya sendiri lalu menyebarkan sebuah kutukan. Tidak selang berapa lama, Alice dan Tony datang. Mereka pun ikut melihat buku Mary tersebut dan menemukan sebuah peta yang menunjukkan di mana letak rumah Sarafir berada. Alhasil mereka yang penasaran akhirnya berangkat menuju ke lokasi tersebut. Namun saat Tom akan keluar ruangan, ia kembali mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang ada di dalam pikirannya. Tom yang bingung pun langsung segera bergegas mengikuti teman-temannya yang lain. Di kamar Ziggy, terlihat ia sedang mempersiapkan sebuah jebakan untuk balas dendam pada Sheila yang telah membakar tangannya tadi siang. Tidak selang berapa lama, Nick muncul. Nick yang mulai jatuh cinta pada Ziggy lantas menawarkan diri untuk membantu Ziggy balas dendam dengan sebuah rencana yang lebih luar biasa dari rencana yang sedang dirancang oleh Ziggy. Di tengah hutan, Cindy dan kawan-kawan menemukan sebuah lubang aneh. Mereka pun langsung mengecek buku catatan Mary. Dalam buku tersebut, Mary berteori jika tangan Sarafir berhasil disatukan kembali ke tubuhnya, maka semua kutukan sihirnya akan segera musnah. Alhasil, mereka berempat pun memutuskan untuk segera masuk ke lubang tersebut. Dan terlihat terdapat banyak sekali perlengkapan dan peralatan sihir di dalam ruangan tersebut. Tony, Alice, dan Cindy pun mulai menyusuri ruang bawah tanah itu lebih dalam. Sedangkan Tom yang mulai pusing hanya menunggu di salah satu ruangan saja. Alhasil, Tony, Alice, dan Cindy pun akhirnya menemukan sebuah tempat ritual sihir yang sepertinya baru saja digunakan. Cindy pun mulai mencari tempat di mana tangan Sarah disembunyikan. Sedangkan Tony yang lagi ingin ngejanjai memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun saat Tony sampai di ruangan Tom, ia yang melihat Tom duduk tak bergerak langsung mengajak Tom untuk keluar dari tempat tersebut. Di ruangan lain, Cindy dan Alice akhirnya menemukan daftar nama-nama psikopat di sebuah dinding batu. Dan alangkah terkejutnya Cindy, ternyata nama Tom telah terukir di dinding tersebut. Alhasil, mereka berdua pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun, sesampainya mereka di ruangan Tom, terlihat Tony yang akan keluar tiba-tiba langsung diserang Tom menggunakan kapak sampai tewas. Cindy dan Alice yang melihat hal tersebut hanya bisa berlari sembari berteriak ketakutan. Dan dari kejar-kejaran tersebut, dinding batu tiba-tiba runtuh dan menutup pintu keluar untuk Cindy dan Alice. Sedangkan Tom yang berada di ruang sebelahnya langsung beranjak pergi menuju ke arah camp. Di salah satu camp, Sheila mendapatkan surat dari salah satu kakak pembina tampan yang mengajaknya untuk bercocok tanam di toilet. Alhasil, Sheila pun tanpa basa-basi langsung menuju ke toilet tersebut. Namun sial, ternyata itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Ziggy dan Nick. Sheila yang berteriak karena tersiram kecoa, langsung Nick kurung di toilet tersebut. Setelah puas mengerjai Sheila, Ziggy dan Nick pun lantas berbincang-bincang di sebuah ruangan. Sedangkan di dalam ruang bawah tanah, terlihat Cindy dan Alice mulai mencari jalan keluar. Namun setelah beberapa lama berkeliling, mereka selalu kembali di tempat yang sama. Di tengah keputusasaan, Cindy lantas menemukan sebuah fakta bahwa ternyata simbol ritual yang ada di buku Mary merupakan peta menuju keluar dari tempat tersebut. Alhasil, mereka pun langsung bergegas mengikuti simbol tersebut. Di hutan, terlihat Tom masih terus berjalan menuju camp untuk mencari orang yang bisa ia habisi. Sedangkan di sebuah camp bocil, nampak bocil dari Shadyside yang bernama Bonbon sedang dikerjain oleh bocil-bocil dari Sunnyville. Setelah puas mengerjai Bonbon, mereka pun langsung pergi meninggalkan Bonbon sendiri di tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Bonbon yang sendirian itu langsung diserang oleh psikopat Tom sampai tewas. Di sebuah ruangan, terlihat Ziggy dan Nick mulai berbicara tentang buku kesukaan mereka masing-masing. Namun Nick yang tiba-tiba sakne langsung mengadu cingurnya dengan Ziggy begitu saja. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara teriakan dari luar ruangan. Mereka berdua pun langsung menuju ke lokasi
mengatasi teriakan. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat ternyata Bonbon telah tewas dengan luka kapak di kepalanya. Di ruangan bawah tanah, Cindy dan Alice menemukan sebuah benda yang berdetak dan dipenuhi dengan lalat. Cindy pun lantas mengajak Alice untuk segera keluar dari tempat tersebut. Namun Alice yang penasaran justru malah menyentuh benda tersebut. Alhasil Alice pun melihat para psikopat dan hantu dari masa lalu. Alice yang ketakutan pun langsung segera berlari pergi dari tempat tersebut. Namun sial, karena tidak hati-hati, Alice pun akhirnya tersandung sampai kakinya cedera parah. Sedangkan di camp, kakak pembina mulai mengumpulkan semua peserta camp, lalu menyuruh mereka semua untuk bersiap-siap karena malam ini mereka semua harus segera pergi dari tempat tersebut. Di dalam ruang perkumpulan, Ziggy yang hendak keluar untuk mencari kakaknya tiba-tiba dihadang oleh beberapa anak buah Sila yang mempertanyakan keberadaan bosnya tersebut. Alhasil, Ziggy pun langsung menuju ke toilet untuk mengeluarkan Sila. Namun sial, Sila yang melihat Ziggy malah langsung menyerang Ziggy begitu saja. Beruntung dalam pertarungan tersebut, Ziggy mampu mengalahkan Sila dan membuat Sila tak sadarkan diri. Sedangkan di ruang bawah tanah, Cindy dan Alice yang menyadari bahwa ia kini berada di bawah toilet mulai berteriak meminta tolong. Ziggy yang mendengar teriakan kakaknya tersebut langsung membuka salah satu pintu toilet. Ziggy yang melihat kakaknya ada di bawah langsung meminta tolong pada kakak pembina yang bernama Gary untuk membantunya mengeluarkan Cindy dan Alice dari toilet tersebut. Namun sial, saat mereka berdua sedang menarik Alice, tiba-tiba Tom datang dan langsung menyerang Gary sampai tewas. Alhasil, Ziggy pun langsung berlari pergi dari toilet tersebut. Di tengah pelariannya, Ziggy yang bertemu dengan Nick langsung dibawa oleh Nick ke sebuah ruangan. Tidak selang berapa lama, terlihat Tom masuk ke dalam ruangan tersebut dan mulai menghancurkan kotak berisi ular beracun. Saat ular tersebut menghampiri Ziggy, Tom pun langsung menarik Ziggy dan langsung menyerangnya. Namun Nick yang ingin menolong Ziggy malah terkena kapak Tom tepat di kakinya. Tom yang melihat Ziggy berlari keluar ruangan langsung segera mengejarnya. Di sini kembali kita melihat sebuah keanehan nih guys. Mengapa psikopat tersebut tidak menghabisi Nick yang jelas-jelas sudah ada di depan mata? Di ruang bawah tanah, Alice dan Cindy mulai kembali melihat peta di buku catatan milik Mary. Setelah mendapatkan jalan, Alice lantas menyuruh Cindy untuk pergi sendiri dikarenakan kakinya sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Mendengar hal tersebut, Cindy pun lantas pergi dari tempat tersebut. Di camp, Ziggy yang sedang berteriak meminta tolong melihat para peserta telah dibawa menggunakan bis meninggalkan tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, Tom kembali muncul. Ziggy yang melihat hal itu langsung segera berlari kabur dari tempat tersebut. Sedangkan di ruang bawah tanah, terlihat Alice mulai mimisan. Alice pun teringat tulisan Mary yang mengatakan bahwa siapa saja akan mengalami mimisan jika berdekatan atau menyentuh tulang milik Sarafir. Menyadari hal tersebut, Alice pun mulai mengorek-ngorek tempat tersebut. Sedangkan Cindy yang akhirnya menemukan jalan keluar, mulai berusaha mendobrak penutup jalan tersebut dengan sekuat tenaga. Di camp, tepatnya di ruangan makan, Ziggy langsung mencari tempat persembunyian. Tidak selang berapa lama, psikopat Tom pun datang. Ia pun langsung menuju ke tempat persembunyian Ziggy. Ziggy yang melihat Tom telah masuk, langsung menyerang Tom menggunakan karung goni. Namun hal tersebut sia-sia. Psikopat Tom justru malah terlihat keren dengan memakai penutup kepala karung goni tersebut. Ziggy yang ketakutan tidak tahu lagi mau lari kemana. Namun saat psikopat Tom hendak menyerangnya, tiba-tiba dari belakang, Cindy langsung menyerang psikopat Tom sampai tumbang. Setelah itu, terlihat Alice dengan tertatih-tatih muncul dari lubang yang ada di bawah ruangan tersebut. Di sini, Alice mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan tulang tangan milik Sarafir. Dan kini, mereka harus mulai mencari makam Sarafir untuk menyatukan kembali tangan tersebut ke tubuh Sarafir agar kutukannya segera berakhir. Namun, saat Ziggy menyentuh tangan Sarafir, tiba-tiba Ziggy mengalami mimisan yang darahnya mengenai tangan tersebut. Alhasil,
Alhasil, benda berdetak yang ada di ruang bawah tanah langsung membangkitkan kembali para psikopat lainnya. Sedangkan saat Cindy dan kawan-kawan akan keluar ruangan, tiba-tiba Alice langsung diserang oleh psikopat Tom yang kembali bangkit sampai Alice tewas. Cindy yang melihat hal tersebut langsung menyerang Tom menggunakan sekop sampai kelapa Tom copot. Setelah itu, Cindy dan Ziggy pun langsung berlari keluar untuk mencari makam Sarah Fier. Namun sial, saat Cindy dan Ziggy sedang menggali tanah untuk menguburkan tangan tersebut di bawah pohon yang mereka yakini sebagai makam Sarah Fier, para psikopat yang telah bangkit mulai bermunculan menuju ke arah pohon tersebut. Melihat hal tersebut, Cindy dan Ziggy yang ketakutan pun langsung meninggalkan tangan tersebut lalu mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sial, psikopat yang cukup banyak akhirnya berhasil menghabisi mereka berdua sampai tewas. Setelah itu, para psikopat tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak selang berapa lama, Nick yang baru muncul langsung berusaha untuk memberikan pertolongan pada Ziggy. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba Ziggy kembali terbangun dari kematiannya. Lalu kita kembali dibawa ke tahun 1994. Di sini Ziggy alias si Burman mengatakan bahwa semenjak kejadian tersebut, ia dan Nick sudah tidak pernah bertemu lagi. Dana dan Josh pun lantas mengatakan bahwa ia telah berhasil menemukan di mana makam Sarah Fier berada. Kini mereka hanya membutuhkan lokasi di mana Christine menaruh tangan tersebut. Dan setelah Christine memberitahu lokasinya, Dana dan Josh pun langsung menuju ke pohon yang ada di dalam mall untuk mengambil tangan tersebut. Sedangkan Christine langsung menghubungi kantor polisi dengan mengatakan bahwa ia ingin berbicara pada kepala sheriff Nick saat ini juga. Nick yang mendengar hal tersebut langsung segera bergegas menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Dana dan Josh di makam Sarah Fier, Dana lantas menyuruh Josh untuk tetap berada di mobil, sedangkan ia akan mengembalikan tangan tersebut ke tubuh Sarah Fier. Namun saat Dana sedang memasangkan kembali tangan tersebut, tiba-tiba ia secara spiritual terlempar ke masa di mana Sarah Fier masih hidup. Tepatnya pada tahun 1666. Kisah berlanjut dengan memperlihatkan Dina yang masuk ke tubuh Sarah Fier pada tahun 1666. Dina di sini akan berperan sebagai Sarah Fier. Begitu pula dengan para pemain Fear Street 1 dan 2. Mereka semua akan memerankan tokoh yang lain juga. Oke, paham ya guys? Pada tahun 1666, kota Shadyside dan kota Sunnyvale masih belum ada. Yang ada hanya sebuah pemukiman yang bernama Union. Suatu hari, terlihat Sarah bersama adiknya yang bernama Henry sedang sibuk membantu induk babi yang sedang melahirkan. Setelah selesai membantu kelahiran babi tersebut, Sarah pun lantas mengambil satu anak babi untuk ia berikan pada sahabatnya yang bernama Solomon Good. Di sini, ayah Sarah meminta agar Sarah bersedia untuk menikah dengan Solomon. Namun Sarah yang mendengar permintaan ayahnya tersebut mengatakan bahwa ia masih belum ingin menikah. Di tengah perjalanan menuju rumah Solomon, Sarah bertemu dengan teman-temannya yang mengajak untuk pesta nanti malam. Ia pun sempat juga bertemu dengan pacar lesbiacinnya yang bernama Hannah. Hannah ini merupakan anak dari seorang pastor baik hati bernama Pastor Cyrus Miller. Setelah sedikit berbincang-bincang, Sarah yang kembali melanjutkan perjalanannya mulai diganggu oleh Tom yang merupakan tukang oleng di pemukiman Union. Namun hal itu tidak berlangsung lama, dikarenakan banyak warga yang mengawasi kelakuan Tom tersebut. Sarah pun lantas melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampainya Sarah di rumah Solomon yang berada di tengah hutan, ia langsung memberikan anak babi tersebut kepada Solomon. Di sini Solomon mengatakan bahwa ia sedang berusaha membangun sebuah pemukiman baru yang ia harap suatu saat nanti bisa menjadi kota yang sangat maju. Mendengar hal tersebut, Sarah pun hanya bisa mendoakan agar semua harapan Solomon bisa tercapai. Setelah itu, Sarah pun lantas berpamitan pada Solomon untuk segera pulang, dikarenakan sebentar lagi matahari akan segera terbenam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat Sarah bersama Hannah dan Lizzie sedang berjalan menuju ke tempat pesta. Namun mereka bertiga berniat ingin mampir terlebih dahulu ke rumah Madam Mary untuk meminta beberapa buah beri.
Sesampainya mereka di rumah Madam Mary, terlihat Madam Mary sedang tidak ada di rumah. Melihat hal tersebut, mereka bertiga pun mulai mencari buah beri tanpa izin. Namun saat sedang mencari, tidak sengaja Sarah menemukan sebuah buku tutorial perjanjian dengan iblis atau biasa kita sebut pesugihan. Tidak selang berapa lama, Madam Mary pun datang. Madam Mary yang kesal melihat Sarah membuka bukunya, langsung mengusir mereka bertiga dari rumahnya. Di sini, Madam Mary sempat mengutuk Sarah dengan mengatakan bahwa Sarah akan mengalami hal buruk dikarenakan telah memegang buku rahasia miliknya. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga di tempat pesta, mereka pun mulai minum minuman asoy sambil joget-joget santuy. Terlihat Hana yang sudah semakin oleng, tiba-tiba diganggu oleh seorang pria bernama Caleb yang hendak memperkasosnya. Sarah pun langsung menghentikan perbuatan Caleb dengan mengatakan bahwa cacing Caleb terlihat sangat kecil. Alhasil, semua peserta pesta pun mulai menertawakan Caleb. Setelah kejadian tersebut, Sarah dan Hana pun mulai masuk ke dalam hutan untuk melakukan percocok tanaman sesama lesbaicin. Namun saat mereka sedang asik-asiknya, Sarah yang mendengar ada seseorang melintasi tempat itu langsung segera berlari ke tempat lain. Setelah dirasa aman, mereka pun mulai melanjutkan percocok tanaman yang sempat tertunda tadi. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Sarah dan Hana, Mas Tom menyaksikan kejadian tersebut dari balik sebuah pagar. Esok harinya, Sarah yang hendak memberi makan anjingnya tiba-tiba didatangi oleh Hana yang mengatakan bahwa hari ini ayahnya sedang bertingkah sangat aneh. Hana pun meminta agar Sarah mau datang ke rumahnya untuk melihat ayahnya. Sesampainya di rumah Hana, Sarah yang melihat Pastor Cyrus Miller sedang berbicara sendiri mulai sangat resah. Namun saat mereka berdua sedang mencari solusi untuk penyakit yang sedang menimpa ayah Hana, tiba-tiba Ibu Hana muncul dan langsung mengusir Sarah sembari berkata bahwa ia dan seluruh warga Union telah diberitahu oleh Tom mengenai cocok tanam Hana dengan Sarah. Dan saat Sarah hendak pulang, terlihat semua warga Union melihat Sarah dengan raut wajah benci. Sesampainya Sarah di rumah, ayah Sarah yang telah mengetahui perbuatan Sarah dengan sangat kecewa dan sedih mengatakan bahwa semua hal yang menyebabkan Sarah melakukan dosa lesbaicin tersebut adalah dirinya. Dikarenakan sejak kecil ia telah mendidik Sarah seperti seorang pria. Sarah yang mendengar hal itu nampak sangat sedih. Siang harinya, saat Sarah akan memasak, ia mendapati semua bahan makanan di rumahnya tiba-tiba membusuk dengan sangat cepat. Tidak selang berapa lama, terdengar Henry memanggil Sarah dari arah kandang. Dan alangkah terkejutnya Sarah. Ternyata induk babi miliknya telah memakan habis anak-anak babi yang baru saja dilahirkan. Melihat ada yang aneh, Sarah pun langsung menghabisi induk babi tersebut menggunakan kapak sampai tewas. Setelah itu, Sarah lantas berjalan menuju ke rumah Solomon berniat untuk menanyakan solusi atas semua permasalahannya. Namun di perjalanan, Sarah melihat semua warga mengalami hal yang sangat aneh. Ditambah lagi, ada sekelompok warga telah menemukan seekor anjing milik Sarah yang telah tewas di sebuah sumur. Tom pun mulai menyindir bahwa iblis telah mengutuk pemukiman Union dikarenakan ada warga yang telah melakukan dosa lesbaicin. Mendengar ocehan Tom tersebut, Sarah pun langsung beranjak pulang ke rumah. Sore harinya, terlihat Solomon mendatangi rumah Sarah untuk memberikan Sarah sebuah sarung pisau yang sering dibawa oleh Sarah. Di sini, Sarah mulai menceritakan semua yang telah ia lakukan di hutan bersama Hana kepada Solomon. Solomon yang mendengar curhatan Sarah tersebut nampak mulai bingung. Tidak selang berapa lama, Solomon dan Sarah pun dikejutkan dengan teriakan warga dari arah gereja. Mereka pun langsung menuju ke gereja tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka semua. Ternyata Pastor Cyrus Miller sedang menyandra beberapa jemaat yang sedang beribadah. Solomon dan beberapa pemuda lainnya mulai mendobrak pintu samping gereja tersebut. Dan setelah terbuka,
Warga pun langsung berbondong-bondong masuk untuk melihat keluarganya yang ternyata telah tewas dihabisi oleh Pastor Cyrus Miller dengan cara mengambil mata mereka semua. Sarah yang melihat Henry adiknya telah tewas juga mulai menangis sesedih-sedihnya. Pastor Cyrus Miller yang mendengar Sarah sedang menangis di dekatnya langsung berniat menyerangnya. Beruntung Solomon sudah terlebih dahulu menyerang Pastor Cyrus menggunakan garu sampai tewas. Setelah kejadian tersebut, malam harinya terlihat seluruh warga mulai mengadakan rapat di gereja untuk mencari jalan keluar atas semua permasalahan yang sedang terjadi. Dan dalam rapat tersebut, Caleb yang masih sakit hati dengan Hana dan Sarah mulai mengatakan bahwa ia memiliki bukti bahwa sebenarnya Sarah dan Hana merupakan seorang penyihir. Terbukti pada saat mereka semua sedang berpesta, Hana telah menyihir cacingnya menjadi keras supaya Sarah bisa mempermalukannya di tempat tersebut. Tidak sampai di situ saja, kebohongan Caleb tersebut diperkuat dengan kesaksian Tom yang mengatakan bahwa Sarah dan Hana merupakan pasangan lesbian yang jelas perbuatan tersebut bisa mengundang kutukan dari para iblis. Lalu, Caleb yang melihat Sarah dan Hana sedang mengintip di jendela gereja langsung mengajak semua warga untuk menangkap dan menghabisi mereka berdua. Namun dalam pengejaran tersebut, warga berhasil menangkap Hana saja. Sarah yang hendak menolong Hana langsung disuruh Hana untuk segera pergi saja. Hana yang tertangkap langsung dibawa ke gereja untuk diberi hukuman setelah matahari terbit. Sedangkan Sarah yang pulang ke rumah mendapati ayahnya telah tewas karena bundir. Sarah yang melihat warga masih berkeliling untuk mencarinya kembali berlari dan bersembunyi di sekitaran gereja. Dan saat gereja telah ditinggalkan warga, ia pun langsung masuk ke dalam gereja untuk menemui Hana. Di sini Sarah mengatakan pada Hana bahwa ia akan segera menemui Madam Mary untuk melakukan perjanjian dengan iblis agar ia dan Hana bisa terbebas dari kejaran warga. Setelah memberitahu Hana, Sarah pun langsung bergegas menuju ke rumah Madam Mary. Namun sesampainya Sarah di rumah Madam Mary, Sarah yang mengira Madam Mary tidak ada di rumah langsung membuka peti tempat buku itu berada. Dan alangkah terkejutnya Sarah, ternyata buku tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Ditambah lagi, ia melihat ternyata Madam Mary telah tewas dihabisi oleh seseorang. Sarah yang ketakutan pun langsung segera berlari menuju ke rumah Solomon. Sesampainya di rumah Solomon, Sarah langsung menceritakan semua yang telah terjadi pada Madam Mary dan juga buku milik Madam Mary kepada Solomon. Tidak selang berapa lama, para warga yang mencari Sarah mendatangi rumah Solomon. Solomon yang panik pun langsung menyuruh Sarah untuk segera bersembunyi di kamarnya. Dan saat Solomon sedang menghadapi warga, Sarah yang melihat ada pintu rahasia di kamar Solomon langsung memasukinya. Alhasil, Sarah pun menemukan sebuah ruang ritual dengan buku milik Madam Mary yang sedang terbuka. Solomon yang melihat Sarah telah mengetahui perbuatannya mulai menjelaskan pada Sarah bahwa ia telah membangkitkan sosok iblis untuk membantunya mewujudkan impiannya membangun sebuah kota yang makmur dengan ia dan keturunannya menjadi pemimpin di dalamnya. Karena hanya dengan mengorbankan satu orang untuk jadi psikopat setiap 1 tahun, ia merasa hal tersebut bukanlah hal yang buruk. Solomon pun meminta agar Sarah bersedia menjadi istrinya agar bisa hidup makmur selamanya. Mendengar hal itu, Sarah mengatakan bahwa yang telah dikorbankan oleh Solomon bukan hanya 1 orang saja, tapi Solomon telah membuat Pastor Cyrus menghabisi adiknya dan juga beberapa warga lainnya. Namun, Solomon yang terus berusaha memohon pada Sarah agar bersedia menikah dengannya, langsung diserang oleh Sarah menggunakan pisau sampai tumbang. Sarah yang hendak berlari sempat diserang oleh Solomon sampai berdarah. Namun hal itu tidak menghentikan Sarah untuk berlari. Alhasil, adegan kejar-kejaran antara Sarah dan Solomon pun terjadi. Sesampainya Sarah di tempat benda berdetak yang ternyata merupakan iblis yang dipuja oleh Solomon, Sarah mendengar suara Madam Mary memanggil namanya. Sarah yang ketakutan lantas berlari kembali. Singkat cerita, sesampainya Sarah di sebuah ruangan yang terdapat sebuah jalan keluar di langit-langitnya, memutuskan untuk segera memanjatnya. Namun sial, Solomon yang melihat hal itu langsung menyerang Sarah menggunakan pisau tepat
tepat mengenai tangan Sarah sampai lepas. Sarah pun dengan masih menahan rasa sakit langsung segera berlari kembali. Singkat cerita, akhirnya Sarah kembali menemukan jalan keluar, tepatnya di gereja. Sarah pun langsung beranjak keluar dari gereja tersebut, berniat untuk memberitahu warga bahwa sebenarnya penyebab kutukan yang telah terjadi adalah Solomon. Namun sebelum Sarah berbicara, tiba-tiba Solomon datang dan langsung mengatakan pada warga bahwa ia telah berhasil menangkap Sarafir yang merupakan seorang penyihir. Warga yang sudah yakin bahwa Sarafir merupakan penyihir langsung membawa Sarah dan juga Hana ke sebuah pohon untuk segera dihabisi. Sesampainya di pohon, Sarah yang tidak mau Hana ikut dihabisi warga lantas mengatakan bahwa ia merupakan seorang penyihir yang menyebabkan bencana di pemukiman Union, dan Hana sama sekali tidak terlibat dengan apa yang telah ia lakukan. Mendengar hal itu, warga pun segera melepaskan Hana lalu segera menghabisi Sarah. Namun saat Solomon sedang melilitkan rantai di badan Sarah, Sarah mengatakan pada Solomon bahwa setelah ia tewas, ia akan terus berusaha memberitahu siapa saja yang menyentuh jasadnya tentang kejahatan dari keluarga Good. Nah, akhirnya di sini kita mendapatkan fakta nih guys. Kenapa setiap orang yang sempat menyentuh tulang Sarafir pasti langsung menjadi incaran dari psikopat? Itu dikarenakan keluarga Good takut jika rahasianya terbongkar. Padahal semua orang yang menyentuh tulang Sarafir tidak sempat mendapatkan informasi apa-apa dikarenakan menyentuhnya tidak ada yang selama Dina kali ini. Nah, pasti timbul lagi nih pertanyaan, kenapa Christine Burman alias Ziggy tidak dibiarkan tewas oleh Nick Good? Padahal ia telah memegang tulang Sarafir. Itu dikarenakan Nick Good sangat mencintai Christine sehingga ia tidak rela jika Christine harus tewas. Oke, paham ya guys? Kita lanjut lagi nih. Oke, lanjut. Singkat cerita, setelah Sarah tewas, seluruh sahabat Sarah langsung menguburkan Sarah di sebuah tempat rahasia. Hana yang merasa sangat sedih, lantas memasangkan sebuah mahkota dari lumut merah di kepala Sarah. Dan setelah dikubur, entah bagaimana caranya, lumut merah tersebut tiba-tiba tumbuh dan menutupi sekeliling makam dari Sarafir. Kembali ke tahun 1994, Dina yang telah sadar dari perjalanan spiritualnya melihat Sheriff Nick Good yang telah datang ke lokasi tersebut. Sheriff Nick pun lantas bertanya pada Josh, di manakah keberadaan kakaknya. Namun sebelum Josh menjawab, Dina langsung menarik lalu membawa Josh pergi dari tempat tersebut. Alhasil, Nick pun langsung mengejar mereka berdua. Di tempat persembunyian, Dina mulai menceritakan semua yang telah ia alami pada Josh. Setelah itu, Dina yang melihat mobil sheriff telah ditinggalkan oleh Nick langsung bergegas membawa mobil itu pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, Josh pun mengatakan bahwa jika perkataan Dina benar, itu berarti kini para psikopat akan fokus mengejar Dina. Mengetahui hal itu, Dina dan Josh pun lantas menuju ke rumah Christine untuk menjemput Sam sekaligus meminta saran pada Christine agar bisa menghadapi para psikopat yang akan segera menghabisinya. Terlihat di dalam ruang bawah tanah, iblis berdetak tersebut mulai kembali membangkitkan para psikopat untuk memburu Dina. Sesampainya di rumah Christine, Dina langsung memberitahu Christine tentang semua yang telah terjadi. Christine yang mendengar hal itu dengan raut wajah sedih mengatakan bahwa sebenarnya ialah yang telah menelpon Nick untuk menjaga Dina dan Josh saat menguburkan tulang tangan milik Sarafir. Ia tidak menyangka ternyata Nicklah yang menjadi dalang atas tewasnya semua orang selama ini. Christine pun lantas mengemukakan sebuah ide untuk menjebak dan menghabisi Nick yang kebetulan masih belum punya keturunan, agar semua kekacauan di kota Shadyside segera berakhir. Oh ya, sedikit informasi, pemukiman Union pada tahun 1666 telah berubah nama menjadi kota Shadyside, sedangkan wilayah rumah Solomon Good yang ia bangun dulu kini telah menjadi kota makmur dan kaya raya yang bernama Sunnyville. Di tengah perjalanan, Josh mengatakan bahwa mereka harus mengajak seseorang bernama Martin untuk membantu rencana mereka. Dikarenakan Martin ini sangat ahli dalam bidang perkuncian dan penjebakan. Setelah menjemput Martin, mereka pun mulai mengatur jebakan di Shadyside Mall. Terlihat Martin mulai membuka semua toko yang ada di mall tersebut untuk menjebak para psikopat yang akan segera datang.
Setelah itu, mereka mulai mencampur darah Dina dengan air dan pewarna glow agar bisa terlihat dalam gelap. Lalu, darah tersebut mereka oleskan ke beberapa toko. Martin pun mulai mencoret-coret dinding mall menggunakan piloks agar memancing Nick Good datang untuk menangkapnya. Christine dan Dina pun mulai mengisi tembak-tembakan air dengan campuran darah Dina sebagai pengecoh para psikopat yang akan segera datang. Mereka pun tidak lupa menggantung ember yang berisi darah Dina untuk menjebak Nick. Dan setelah selesai, mereka semua pun segera bergegas untuk bersembunyi sembari menunggu para psikopat datang. Setelah beberapa saat menunggu, tiba-tiba 2 orang sheriff datang untuk menangkap mereka semua karena telah mencoret-coret mall. Namun para psikopat yang telah datang tiba-tiba langsung menghabisi para sheriff tersebut sampai tewas. Setelah itu terlihat para psikopat berjalan menuju ke toko yang terdapat darah milik Dana. Melihat psikopat tersebut telah masuk, mereka pun langsung menutup pintu toko yang otomatis menahan para psikopat tersebut untuk keluar. Setelah berhasil mendapatkan 4 buah psikopat, Christine yang melihat Nick telah datang langsung segera menemuinya di bawah pohon. Sedangkan Dina dan yang lain segera bersiap untuk membuka penutup toko. Nick yang sudah lama tidak bertemu dengan Christine pastinya kangen berat dong. Ia pun langsung menghampiri Christine sembari bertanya apa yang dilakukan Christine di tempat tersebut. Christine pun langsung menarik tali jebakan yang otomatis darah Dina seketika mengguyur tubuh Nick. Melihat hal itu, Dina dan kawan-kawan langsung melepaskan para psikopat yang otomatis langsung menuju ke arah Nick. Nick pun langsung menangkap Christine sembari menyuruh Dina untuk menghentikan para psikopat tersebut. Namun psikopat Ryan telah lebih dulu menyerang Nick sampai tumbang. Sedangkan baju Christine yang juga telah terkena darah Dina langsung ditangkap oleh psikopat Harry Rooker. Dina yang melihat hal itu langsung mengeluarkan darahnya. Alhasil para psikopat itu pun langsung melepaskan Christine dan juga Nick lalu mulai mengejar Dina. Terlihat Nick yang melarikan diri langsung dikejar oleh Dina. Sedangkan Martin dan Josh mulai menyerang para psikopat yang sedang fokus mengejar Dina. Setelah para psikopat itu tumbang, mereka pun bergegas masuk ke dalam salah satu toko. Sedangkan Dina yang telah menemukan ruang rahasia langsung menyusuri ruangan tersebut untuk mencari Nick. Di mall, terlihat Christine dan kawan-kawan mulai menyemprot para psikopat tersebut dengan darah Dina. Alhasil semua psikopat itu saling menyerang satu sama lain sampai tumbang. Tidak selang berapa lama, muncul psikopat bertopeng bocil. Melihat hal itu, mereka pun memutuskan untuk menyemprot psikopat tersebut. Namun sial, ternyata tembakan mereka telah kehabisan darah Dina. Alhasil, Josh pun memutuskan untuk menghabisi psikopat tersebut menggunakan kapak milik psikopat Tom. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Dina yang sedang berada di tempat iblis berdetak tiba-tiba diserang oleh Sam yang ternyata telah lepas. Namun dalam pertarungan tersebut, Dina berhasil mengalahkan Sam yang membuat Sam kembali tak sadarkan diri. Sedangkan di mall, Josh yang sedang berantem dengan psikopat Ruby Land harus kalah dengan tangannya yang cedera parah. Namun saat Ruby hendak menghabisi Josh, tiba-tiba Christine langsung menembak kelapa Ruby sampai tumbang. Tidak selang berapa lama, terlihat para psikopat tersebut mulai bangkit kembali. Sedangkan di ruang bawah tanah, Dina mulai diserang oleh Nick sampai tumbang. Beruntung Dina mampu menarik tangan Nick dan menaruhnya di bagian tubuh dari iblis tersebut. Alhasil Nick pun mulai melihat para hantu korban dari ritual leluhurnya tersebut. Nick yang ketakutan mulai berlari tanpa arah. Melihat hal itu, Dina langsung menyerang Nick menggunakan pisau sampai tewas. Terlihat di mall, semua psikopat tiba-tiba menghilang begitu saja. Sedangkan sang iblis berdetak langsung kempes dan menghilang. Melihat hal itu, Dina dan Sam pun langsung segera keluar dari tempat tersebut. Terlihat Dina dan Sam keluar melalui sebuah pintu rahasia di rumah yang sangat mewah. Dan saat mereka berdua melihat ke foto silsilah keluarga Good di dinding, akhirnya mereka tahu ternyata itu adalah rumah dari kakak Nick yang merupakan seorang wali kota di kota Sunnyvale. Saat mereka keluar rumah, Dina dan Sam melihat kakak Nick yang hendak pergi harus tewas tertabrak sebuah truk.
Dan sejak saat itu, kota Sunnyvale mulai menjadi kota yang miskin, sedangkan kota Shadyside perlahan mulai menjadi kota yang kaya raya. Di akhir kisah, terlihat Josh yang sedang santuy bersama Martin mulai mendapatkan seorang pacar, sedangkan Christine terlihat mendatangi Mary yang merupakan ibu dari Rubyland untuk mengembalikan buku miliknya. Di makam Saravir, terlihat Dina dan Sam sedang mengadu cingur yang akan diteruskan dengan adegan cocok tanam yang sangat lama. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke, thanks for watching this video and stay on Zero Squad. Enjoy your life like a king, guys. Bertemu lagi dengan gua di video gue selanjutnya tentunya. Bye guys. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.